Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 1 Latambaga, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Latambaga, dan yang saya hormati Bapak Ibu yang sempat hadir pada kesempatan ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita diberi kesehatan untuk dapat hadir di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Latambaga. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini yakni sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan sebagaimana yang sedang berlangsung. Acara kedua, arahan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Latambaga. Acara ketiga, arahan dari Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 1 Latambaga. Acara ketiga, pemaparan materi diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Latambaga. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kita beralih ke acara yang kedua, yakni arahan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Latambaga. Kepada beliau saya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita ada di sini bersama-sama dalam rangka menyukseskan salah satu kegiatan dari calon guru penggerak pada program pendidikan guru penggerak tahun 2024 ini. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMP 1 Latambaga, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak berdua, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir. Jadi pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan mendengarkan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh kedua calon guru penggerak kita. Bagaimana hal tersebut bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang ada di sekolah ini untuk kedepannya juga tergugah minat dan keinginannya untuk mengikuti program ini. Nah, jangan sampai melihat program ini justru menyurutkan minat karena melihat banyak pekerjaan mereka. Sebenarnya tidak, mereka hanya pura-pura banyak pekerjaan. Yang jelas pekerjaan yang mereka lakukan tidak sebanding dengan ilmu yang mereka dapatkan. Jadi apa yang mereka peroleh itu sangat menambah wawasan dan ilmu mereka, dan harapan kita tentu saja bisa menularkan kepada teman-temannya yang lain. Saya kira demikian ibu-ibu ya, bukan bapak ibu ini, ibu-ibu hebat kita untuk tahun 2024 ini. Semoga budaya positif yang nantinya akan didiseminasikan itu akan memberikan pencerahan buat Bapak Ibu, buat kita semua mengenai bagaimana kita akan berbuat menjadi guru yang lebih baik ke depannya, guru yang berpihak kepada murid, guru yang bisa menjadi penggerak di kehidupan teman-teman di sekitarnya. Jadi saya kira demikian, dan mari kita sama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh ibu-ibu guru penggerak ini. Saya kira itu, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi arahan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Latambaga. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Pengawas Pembina untuk memberikan arahan. Kepada beliau saya persilahkan. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 Latambaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan
ucapkan selamat kepada dua orang ya, dua orang lagi calon guru penggerak yang akan banyak menggerakkan teman-teman di SMP Negeri Tampaga maupun di sekolah lain. Oke. Saya menyampaikan tetap semangat karena perjalanan ini sangat panjang, butuh kesabaran ya. Dan berita baiknya karena di rumah hanya karena di depan laptop dan banyak menyita waktu Bapak dan Ibu. Tapi yakin dan percaya buat yang lain, yang Bapak dan Ibu yang lain, tetap diusahakan. Kalau tahun ini gagal, gelombang ini gagal, ya maju lagi, iya. Karena boleh jadi ini hari tahun ini tidak tuntas mengarangnya, nanti diperbaiki lagi kembali mengarangnya, iya. Iya, jadi kalau biasanya biar banyak karangannya kelihatan itu kalau kita copy, jadi biar kacau bagaimana, ya. Jadi usahakan Bapak Ibu biar ada yang kita lihat dibahasakan kembali dengan bahasanya kita, ya. Tapi sama maksudnya, pasti kata-katanya juga banyak, ya. Dan tidak pernah ada yang ditegur, karena kata-katanya tidak bagus, ya. Yang aneh itu kalau mengambil atau mengcopy ide dari orang lain, yang itu Bapak dan Ibu. Saya kira itu Bapak sebenarnya. Dan ingat Bapak dan Ibu, sekolah penggerak itu selalu menjadi prioritas Bapak dan Ibu. Iya, kita prioritaskan karena Bapak-Bapak Ibu. Tapi ingat itu Bapak dan Ibu, sebagai guru penggerak, ya harus Bapak Ibu yang belum bergerak sambil menggerakkan teman-teman. Ya, jangan Bapak Ibu guru penggerak, Bapak Ibu lebih banyak diamnya ketimbang. Ya. Jadi bergerak dalam memotivasi teman-teman. Ya, bagaimana upaya ya itu tadi peningkatan kualitas peserta didik, kualitas teman-teman, kualitas sekolah kita. Oke. Mudah-mudahan tahun depan masih dibagi lagi lektor, ya, dibagikan lagi lektor. Ya. Kalau tahun ini, yang tahun kemarin semua sudah dapat, ya, sudah dapat. Laptopnya laptop Asus, ya. Oke. Jadi semua guru penggerak, ya. Kita juga ada pengawas, para orang pengawas dikasih juga yang ini, ya, dikasih juga dengan alasan supaya kalau kita keliling pembinaan presentasi ya jangan dilihat sendiri, kita pakai dia, ya sampai Pak Kadis ya. Kalau rusak lagi laptopnya katanya bilang lagi rusak laptopnya, kita gantikan lagi, jangan gara-gara katanya sampai siap, ya. Kemudian ya kita pengawas, ya, jadi selalu direspon baik-baik dengan alasan pengawas sudah hampir punah jumlahnya, tinggal sedikit, ya. Kemudian banyak kepala sekolah yang enggan jadi pengawas atau dia guru, tapi mudah-mudahan alumni guru penggerak mau menjadi pengawas, ya, supaya didik tuh butuh 12 pengawas. Kita butuh 12 pengawas untuk SD, di tingkat SD. Jadi tidak ada masalah, yang penting jadi pengawas biar SD tidak apa-apa, karena sama kita juga membina yang di SD, ini tahun butuhin dipensiun lagi, berarti berkurang lagi, ya, pengawasnya. Jadi yang mau mendaftar jadi pengawas kalau sudah jadi alumni guru penggerak, ya itu baru nanti ikut uji kompetensi, ya, tetap perhatian Bapak dan Ibu. Saya kira itu, ya. Dan tidak usah, ya, pengawas itu, ya, pengawas agak fleksibel kerjanya, ya, dikasih juga laptop. Nanti kemarin kita tawarkan lagi, kayak katanya pengawas sudah tua motornya, bilang betul Pak, iya. Sekarang ya sudah masuk permohonannya, dari 25 kita mau digantikan motor yang baru lagi katanya. Oke. Tapi kan itu baru janji, ya, mudah-mudahan terrealisasi. Oke. Saya ucapkan selamat, ya, semangat, tetap semangat Bapak dan Ibu, ya. Kalaupun ada kendala dan hal disampaikan kepada kepala sekolahnya, dan dia juga pengajar prakteknya, jadi enak, ya, enak. Di sini nanti yang paling banyak CGP-nya karena pengajar prakteknya ada di sini, ya, ada di sini Bapak.
Demikian Bapak dan Ibu, akhir dari ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi arahan dari Bapak Pengawas Pembina. Kepada beliau kami mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke acara yang ketiga, yakni pemaparan materi diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Latambaga oleh ibu-ibu CGP. Dengan ini yang pertama saya persilahkan kepada Ibu Mutmainah SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Latambaga, yang terhormat Bapak Pengawas Pembina, dan tak lupa pula rekan-rekan saya yang saya sangat cintai karena sudah kumpul kembali dan lagi-lagi berkumpul kembali di kegiatan diseminasi kita hari ini. Di sini bukan saya berdiri karena sudah melebihi daripada ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, karena saya tahu bapak dan ibu punya pengalaman yang lebih dan punya pengetahuan yang lebih daripada kami. Tetapi saya di sini dan rekan saya nanti akan berkolaborasi dengan Ibu Andi Rahmawati selaku CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Kolaka, hanya untuk berbagi kepada Bapak Ibu, berbagi apa yang kami dapatkan di aksi nyata di modul 1.4 ini. Jadi modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian kenapa kita berbicara tentang budaya positif, Bapak Ibu? Karena yang kita lihat, kita tidak bisa melihat hanya seputar budaya itu hanya adalah peraturan yang kita langgar, ya. Tetapi sesuatu yang menciptakan pendidikan membutuhkan upaya bersama, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan keterampilan dan pemahaman murid, serta mendorong mereka untuk terus melatih, mengaplikasikan dan merefleksikan pembelajaran yang mereka dapatkan. Mengapa harus budaya positif? Karena yang sekarang kita lihat bersama, banyaknya pelecehan atau pelencengan moral daripada anak-anak, baik di sekolah maupun di lingkungan kita masing-masing. Banyaknya sopan santun atau bicara-bicara yang kasar. Itu yang tidak mungkin Bapak sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, tidak mungkin hanya melihat saja, tetapi pasti termotivasi atau ada tergerak hatinya untuk merubah ke hal-hal yang positif. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, ini ada pantun. Pantunnya, kalau saya sudah bacakan, Ibu bilang cakep ya. Baju baru warnanya biru, dipakai khusus di hari Sabtu. Ayo guru laksanakan paradigma baru agar sekolah semakin bermutu. Jadi saya tahu di sini Bapak Ibu guru semua hebat-hebat. Jadi di sini ada perubahan paradigma belajar. Inilah yang dikatakan dengan paradigma baru yang biasa kita dengar sebagai profil pelajar Pancasila. Tapi sebelum ini kita bermain dulu, game dulu, berpasangan. Jadi cari pasangannya dulu masing-masing. Sepertinya sudah terbentuk pasangannya. Nah, sekarang tujuannya nanti ya. Jadi sekarang Bapak Ibu pilih salah satu temannya, apakah misalkan Pak Ismail sebagai A, kemudian Ibu Isti yang B. Jadi silahkan konsultasikan siapa yang akan memegang satu
Apakah ibu berhasil atau tidak? Bujuk, dibujuk, apapun bujukannya. Ada yang buka tangannya atau ada yang mempertahankan? Coba ya. Oke, sudah? Oke. Saya mau tanya dulu, yang mau buka tangannya saya mau tanya alasannya kenapa Bapak buka, Pak Ismail? Ya, alasan saya begitu pasangan saya menyatakan Pak Ismail buka, langsung saya buka. Alasannya kenapa? Pak Ismail itu simpel orangnya, tidak banyak nego-nego, selalu namanya itu memberikan yang terbaik kepada siapapun. Ya. Oke, makasih itu saja. Tangan. Yang menutup tadi siapa? Oh, Ibu Marliani. Coba Ibu mau coba perasaan Ibu. Ibu Sugani. Nah, baik Bapak Ibu, apa tujuannya tadi? Game itu adalah yang pertama itu adalah sebuah ilusi. Ketika Bapak dan Ibu tadi mempertahankan, begitulah juga ketika Bapak Ibu di dalam kelas. Ada yang namanya pemaksaan, ada yang namanya bujukan, tetapi sesuatu yang tidak dibutuhkan. Contohnya tadi mungkin kalau Pak Ismail ada kebutuhan yang ingin tersalurkan, berarti dia membuka tangannya dengan ikhlas. Tetapi kalau yang mempertahankan tadi, disitulah posisi daripada anak didik kita. Bagaimana meskipun kami membujuk, meskipun kami menghukum, dia akan membuka nantinya Bapak Ibu, tetapi pasti bukan dari dalam dirinya. Nah, dia hanya dari luar saja, bersifat sementara. Karena misalkan ada anak-anak yang terlambat, langsung kita kasih teguran, ataukah kita ingin apa yang kita inginkan, begitu juga yang dia laksanakannya seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, tetapi kita tidak pernah melihat apa yang mereka butuhkan. Jadi yang miskonsepsi psikiater dan pendidik dari William Glasser dalam kontrol teorinya itu, guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi saja. Jadi kalau mungkin kita bisa memang mengontrol karena anak didik kita ada rasa takut, itu bisa kita kontrol, tetapi hanya bersifat sementara saja. Dan kita tidak pernah tahu di luar itu apakah anak ini bisa terkontrol atau tidak. Sedangkan kita sebagai seorang pendidik hanya beberapa jam saja untuk mengontrol mereka di sekolah. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu juga sebuah ilusi karena bersifat sementara. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini juga biasa kita temukan. Bahkan diri saya juga pernah, sebelum saya melihat modul ini dan mempelajarinya, ternyata posisi saya di sini. Ternyata itu hanya bersifat
eksternal atau hanya sementara saja. Jadi kalau misalkan yang merasa bersalah itu seperti apa? Kenapa kamu tidak lakukan itu? Nanti saya dimarahi oleh kepala sekolah. Kemudian ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seorang guru kan otomatis sudah dewasa semuanya. Jadi kalau untuk memaksa anak-anak itu memang gampang. Pergi ambil sana, pergi ambil sana, karena kita merasa kita ini dewasa dan dia adalah anak-anak, ya lebih tua. Tetapi ternyata itu akan menjadi bumerang untuk kita. Nanti anak-anak di belakang kita, itu ibu menyuruh terus. Nah, ternyata itu salah. Jadi itu hanya sebuah ilusi saja, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke paradigma perubahan. Paradigma perubahan ini adalah bagaimana caranya kita menuntun murid kita menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan paradigma baru, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi Ki Hajar Dewantara, kita kan tahu sudah profil pelajar Pancasila mungkin dari webinar-webinar ataukah yang sudah mengerjakan, Bapak Ibu sudah mengerjakan aksi nyata, ada Merdeka Belajar dalam PMM. Nah, disitulah kalau Bapak dan Ibu sudah membaca modul tersebut, berarti Bapak Ibu sudah paham apa tujuan daripada kita untuk menuntut anak kita menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini ada paradigma belajar yang dijelaskan dalam konteks ini adalah pendidik berperan lebih sebagai fasilitator. Jadi kita harusnya menuntun anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang seperti semboyan daripada Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Tulodo, Imadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Bagaimana kita di depan sebagai contoh dan di tengah sebagai pemberi gagasan atau ide, dan yang terakhir adalah bagaimana kita memotivasi anak-anak untuk terus maju dan menjadi profil pelajar Pancasila. Kemudian kita masuk ke disiplin positif. Di sini disiplin positif merupakan pendekatan yang mendukung perkembangan kognitif dan kemandirian anak. Jadi di sini posisi kita sebagai seorang guru hanyalah bagaimana anak-anak itu terdidik dan dituntun sesuai dengan apa yang menjadi potensinya masing-masing, Bapak Ibu. Jadi tidak harus dia menjadi orang yang pintar. Tidak ada anak-anak yang terlahir tidak tahu atau tidak punya isi kepala. Nah, tetapi mereka tahu, oh di sini saya punya kemampuan, dan itu tidak boleh dipaksakan sesuai dengan apa yang kita inginkan, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada kemampuan mereka dalam mengelola diri, dalam melaksanakan aktivitas belajar dan pengembangan dirinya. Nah, sama halnya kalau di kelas 7 tidak mungkin kita akan paksakan perkembangannya sesuai dengan apa yang kita ajar di kelas 8. Begitu juga ketika kita mengajar di kelas 8 tidak akan kita samakan ketika kita mengajar di kelas 7, karena mereka punya perkembangan masing-masing. Motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia ketika kita kombinasikan dengan teori Holland. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh sikap individu terhadap perilaku tersebut. Ada norma subjektif yang berlaku dalam lingkungan sosialnya. Kemudian dan berpersepsi individu terhadap kontrol perilaku mereka. Jadi secara umum itu harusnya
kita sebagai seorang guru tahu posisi kita itu seperti apa. Kemudian yang kedua, menurut teori Holland, minat dan motivasi individu dalam menghadapi situasi tertentu juga sangat dipengaruhi oleh tipe kepribadian mereka. Jadi setiap anak itu punya kepribadian yang berbeda-beda. Makanya ada sekarang pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita menentukan dulu diagnostiknya di mana kelebihan mereka masing-masing. Kemudian motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini ketika ada anak-anak yang melakukan sesuatu, ya, kalau misalkan anak-anak melakukan sesuatu kemudian kita beri hukuman, itu akan takutnya sementara, tidak sampai tergerak hatinya. Berarti disiplin positif di sini tidak bisa kita terapkan karena hukuman yang mereka dapatkan menjadi manusia yang akan jadi penakut, ya. Ketika melihat misalkan ibu Wisti lari semua, tetapi ternyata takutnya itu hanya takut sementara saja. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini juga biasa Bapak Ibu memberikan imbalan yang berlebihan. Boleh memberikan imbalan, tetapi tidak boleh memberikan imbalan yang berlebihan. Contohnya, saya menyapu di kelas supaya saya terlihat, oh saya rajin. Ataukah kita tidak terlambat datang di sekolah supaya kita terlihat oleh kepala sekolah, oh ini anak, oh ini rajin, Ibu Maria ini sudah rajin. Nah, itu adalah penghargaan dari orang lain yang hanya bersifat ekstrinsik atau bersifat sementara saja, di luar daripada apa yang mereka inginkan. Oke, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah yang dikatakan dengan motivasi intrinsik, karena menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Karena kalau ketika kita mendapatkan anak yang melakukan kesalahan, langsung kita ancam, pungut sana atau saya berdirikan kamu di lapangan. Nah, itu secara tiba-tiba, tidak terencana. Kemudian konsekuensi yang perlu kita lakukan terencana atau disepakati sesuai peraturan. Di sini contohnya, ada peraturan yang sudah kita lakukan tetapi dilanggar oleh anak tersebut. Ketika kamu misalkan tidak memakai sepatu hitam, konsekuensinya apa? Mereka sudah tahu karena kita sudah membuat peraturan. Kemudian kalau restitusi itu kita proses. Kenapa kamu melakukan itu? Nanti akan dibahas oleh teman saya. Kemudian lanjut kita lihat video dulu supaya kita tahu kita sebagai guru itu posisi kita selama ini berada di mana. Nah, itu tadi video yang sudah kita simak bersama, yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua adalah membuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, dan yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Yang paling tertinggi itu adalah manajer, Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat dulu, ditindaki dulu, validasi tindakan. Bagaimana kamu sebenarnya, kenapa kamu tidak,
kenapa kamu terlambat? Itu harus ditanyakan dulu, karena kebutuhan yang mereka miliki itu berbeda-beda. Jadi jangan langsung menghati kayak yang pertama tadi langsung menghukum, merasa bahwa kita sebagai seorang pendidik itu sudah benar tanpa melihat apa yang menjadi penyebab dari anak tersebut. Kemudian di sini ada di sini ada 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol restitusi memegang peran penting dalam membangun disiplin positif di sekolah. Ketika Bapak Ibu sudah berada pada manajer di sini, berarti Ibu Bapak sudah membuat siswa kita berada pada posisi yang aman dan nyaman di sekolah, karena kebutuhannya nanti itu berbeda-beda. Kemudian yang pertama tadi adalah menghukum guru menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk menegakkan aturan. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah, guru memanipulasi rasa bersalah murid untuk mendapatkan kepatuhan. Yang teman sini, guru menjalin hubungan pertemanan dengan murid, tetapi terkadang mengabaikan tanggung jawab sebagai pendidik. Biasanya di sini karena anak merasa sudah menjadi teman gurunya, akhirnya istilahnya kita pare-are, sudah patotoai. Akhirnya karena dia merasa di sini guru ini temanku Jipa Ismail, itu merasa dia sebagai teman. Jadi boleh kita menjadi sebagai teman mereka, tetapi tidak secara berlebihan. Kemudian pemantau, guru mengamati perilaku murid dan memberikan arahan sesuai situasi. Kemudian yang terakhir adalah posisi yang seharusnya guru lakukan adalah sebagai seorang manajer, memvalidasi dulu identitas anak-anak itu seperti apa. Ini ada contoh penerapan posisi kontrol guru. Kalau penghukum berjemur di lapangan selama 30 menit itu menghukum namanya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Biasanya kan seperti itu, kamu sudah dikasih tahu kemarin, kenapa lagi ini? Itu merasa bersalah anaknya. Kemudian yang pemantau, kamu sudah beberapa kali melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau, dia sudah tahu apa konsekuensi yang akan diberikan ketika dia melanggar. Kemudian sebagai teman, ayo dong, seperti itu. Sini dulu nak, sini. Yang manis-manis pokoknya. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Atau misalkan kalau dia melanggar, ya sudah tidak apa-apa. Masuk-masuk nak, masuk. Itu yang namanya sebagai teman ya. Ketika kita menjadi seorang manajer, kita harus, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu. Jadi ada umpan balik dari siswa. Nah di sini coba kita simak baik-baik. Saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini masuk ke posisi mana Bapak Ibu? Jangan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dia masuk ke posisi kontrol mana ini Bapak Ibu? Iya, sebagai membuat merasa bersalah. Kemudian di sini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, sudah paham. Oke, manfaatnya adalah menerapkan posisi kontrol restitusi tersebut meningkatkan disiplin positif di sekolah,
membangun karakter murid, meningkatkan hubungan guru dan murid, meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi bukan hanya guru dan murid, tetapi guru dan guru, murid dan murid, atau guru dan murid. Ya, jadi lingkupnya di sekolah itu semua yang menjadi warga sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya akan perkenalkan yang selanjutnya teman saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Silakan Ibu Andira. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan materi tentang budaya positif. Yang akan saya bahas pada kali ini yaitu tentang keyakinan kelas. Ya, sebelum kita masuk pada keyakinan kelas, mari kita melakukan speaking terlebih dahulu supaya bisa semangat dan bahagia. Silakan berdiri Bapak Ibu. Baiklah, kita speaking dengan tepuk semangat. Ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah apa? Berdoa. Setelah itu kita belajar. Setelah itu bekerja. Setelah itu semangat. Semangat. Sukses. Semangat, sukses. Mari juara. Sekarang sukses. Bisa mulai. 1, 2, 3. Berdoa. Belajar. Bekerja. Semangat. Sukses. Satu kali lagi. Wah, ini yang kita satu kali lagi. Kita ulang. Iya. 1, 2, 3. Berdoa. Belajar. Bekerja. Semangat. Sukses. Kenapa saya selalu melakukan speaking seperti ini? Supaya ini tertanam dalam diri kita. Bagaimana untuk mencapai suatu kesuksesan, yaitu melalui sebuah proses. Kita harus berdoa terlebih dahulu. Jangan kita berdoa tetapi tidak bekerja. Begitu juga sebaliknya. Jangan kita berdoa tetapi tidak belajar. Jadi kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kemudian belajar. Belajar, kemudian bekerja. Kalau kita bekerja dengan semangat, ya pasti hasilnya akan memuaskan. Jadi apa yang kita lakukan diusahakan itu berasal dari faktor intrinsik. Seperti tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ibu Mutmainah, yaitu hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu ada dua. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Kalau kita melakukan sesuatu dengan faktor eksternal, kadangkala kalau tidak dipantau, kita tidak melakukan lagi. Mudah-mudahan kita bisa berubah sedikit demi sedikit. Karena tidak ada orang yang bisa berubah secara total. Tetapi kalau kita berusaha untuk merubah diri kita, insya Allah pasti akan tercapai. Sekarang kita lanjut tentang keyakinan kelas. Jadi, mengapa keyakinan kelas harus kita lakukan? Bukan peraturan kelas. Peraturan kelas. Karena kenapa? Peraturan kelas biasanya dibuat oleh satu pihak. Biasanya hanya dibuat oleh guru atau warga yang ada di sekolah.
Yang melaksanakannya tidak dilibatkan. Sedangkan keyakinan kelas ini kita harus melibatkan guru dan siswa. Karena pembelajaran yang kita lakukan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu selalu berfokus pada siswa. Nah, di sini keyakinan kelas yaitu merupakan pernyataan-pernyataan universal yang disepakati oleh guru dan murid atau siswa untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, tidak perlu terlalu banyak terlebih dahulu. Mungkin cukup 5 supaya itu mudah diingat, tetapi kita harus melakukan evaluasi setelahnya. Apalagi yang harus kita buat berdasarkan apa yang diyakini oleh peserta didik. Sekarang kita akan menonton atau melihat tayangan tentang keyakinan kelas. Iya. Jadi dalam melakukan keyakinan kelas ini bisa mungkin kita terapkan di dalam kelas masing-masing. Jadi di mana anak-anak diminta untuk mengeluarkan pendapat, ya, keyakinan apa yang harus kita lakukan. Jadi yang bisa dilakukan oleh peserta didik di dalam kelas. Keyakinan kelas itu memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan kalimat yang positif. Biasanya kan kalau peraturan kelas yaitu menggunakan kalimat misalnya jangan membuang sampah di sembarang tempat. Kalau keyakinan kelas yaitu misalnya menjaga kebersihan kelas atau menjaga keindahan kelas. Keindahan kelas itu sudah mencakup beberapa. Bisa supaya indah berarti harus bersih, harus teratur. Kemudian menghormati teman, guru dan seluruh warga sekolah atau kelas gitu. Jadi itu cakupannya banyak, luas. Itu untuk keyakinan kelas. Jadi langkah-langkah membuat keyakinan kelas yaitu yang pertama libatkan semua warga kelas. Ya. Jadi semua peserta didik di dalam kelas itu dilibatkan. Mau laki-laki mau perempuan, pokoknya dilibatkan. Yang kedua yaitu membuat pernyataan positif. Jadi bisa anak-anak dibagikan stick note untuk membuat keyakinan kelas masing-masing yang dia impikan. Kelasnya mau seperti apa, nyaman apa. Jadi kemudian setelah menuliskan disuruh tempelkan di papan. Setelah ditempelkan di papan, mungkin ada yang sama. Misalnya harus datang tepat waktu atau disiplin. Kemudian kitalah yang bertugas untuk mengelompokkan. Kemudian batasi jumlah keyakinan kelas. Jadi seperti itu tadi, tidak usah terlalu banyak
dulu ya, supaya mudah diingat dan mudah dilakukan. Kemudian pastikan keyakinan kelas dapat diterapkan. Jadi apa yang Anda lakukan atau peserta didik lakukan setiap hari, itulah yang kita buat. Tempatkan keyakinan kelas di tempat yang terlihat. Nah, jadi apakah di depan setelah pintu mau keluar, supaya kalau mau keluar atau mau masuk bisa dilihat setiap saat. Karena semakin banyak kita melihat, maka semakin mudah untuk diingat. Diskusikan keyakinan kelas secara berkala. Jadi kalau misalnya semester ini mungkin tentang kedisiplinan, menjaga kebersihan kelas, nanti pada semester depan bisa diganti lagi dengan keyakinan yang lain. Contoh keyakinan kelas, yaitu kami saling menghormati. Saling menghormati itu termasuk teman dengan temannya dia dengan siswa dengan guru, siswa dengan kepala sekolah. Jadi luas jangkauannya. Yang kedua, kami bertanggung jawab atas tindakan kami. Apapun yang dilakukan oleh peserta didik, dia merasa bertanggung jawab. Kemudian kami bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Bekerja sama, jadi intinya di sini adalah bekerja sama. Jadi kalau ada yang tidak mau bekerja sama, apakah misalnya membersihkan kelas, tidak mau bekerja sama, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kami belajar dari kesalahan kami. Mungkin ada anak-anak atau siswa yang berkali-kali melakukan kesalahan. Kemudian kami berusaha untuk menjadi yang terbaik. Jadi setiap siswa itu berusaha untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan potensi yang dimilikinya, berdasarkan kodrat alam dan kodrat samanya. Ya. Sebelum kita masuk pada manfaat keyakinan kelas, pada saat kita membuat keyakinan kelas tadi, yaitu kita harus mempersilakan kepada siswa untuk menandatangani. Kita membuat daftar tanda tangan peserta didik. Bahwa berarti yang tanda tangan di situ berarti itu yang sepakat. Kemudian manfaat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu meningkatkan disiplin positif di kelas. Meningkatkan disiplin positif di kelas. Murid lebih termotivasi untuk mengikuti aturan dan berperilaku bertanggung jawab. Jadi kadang-kala kalau kita guru yang hanya membuat peraturan kelas, kadang-kala anak-anak tidak menghiraukan. Tapi kalau dia sudah membuat keyakinan kelas, dia merasa bahwa apa yang sudah dibuat, yang sudah disepakati harus dia laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian yang kedua manfaatnya yaitu membangun karakter murid, yaitu murid belajar bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki rasa empati. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan hubungan guru dan murid, yaitu terjalin hubungan yang lebih positif dan suportif antara guru dan murid. Hubungan kita dengan siswa akan lebih akrab,
siswa akan merasa lebih terbuka terhadap apa yang dirasakan atau apa yang menjadi kesulitannya itu bisa dikomunikasikan kepada kita, dia tidak tertutup. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Murid merasa lebih aman dan nyaman untuk belajar di kelas yang kondusif. Jadi menciptakan rasa nyaman, bahagia kepada siswa, begitu juga kepada guru. Di dalam diri manusia itu terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, baik itu kita guru ataupun peserta didik. Yang pertama adalah bertahan untuk hidup. Ya, bertahan untuk hidup. Meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau dulu biasa kita sebut dengan kebutuhan primer, primer, sekunder. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Peserta didik itu biasanya membutuhkan rasa kasih sayang. Ada peserta didik yang memiliki karakter keras, ada juga yang harus memerlukan kelembutan. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kadang-kala kita menemukan peserta didik seperti ini di dalam kelas, yang menguasai, kadang-kala ingin menjadi seorang pemimpin. Yang keempat adalah kebebasan. Jadi setiap orang memiliki kebutuhan dasar, yaitu akan kebebasan. Tidak ada orang yang selalu mau ditekan. Ya. Kalau kita berbuat dengan kebebasan, maka kita akan lebih mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Kadang-kala kalau kebebasan ini anak-anak lebih kreatif. Kadang-kala kita melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jadi tidak semestinya pembelajaran itu selalu dilakukan di dalam kelas. Bukan hanya pelajaran olahraga saja. Jadi bisa juga mata pelajaran lain. Ya. Supaya anak-anak itu merasa bebas, tidak bosan dengan lingkungan atau ruang kelas. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan, bermain, humor, tertawa. Hal itulah biasanya yang lebih menarik siswa untuk belajar. Jadi bagaimana kita sebagai guru mampu membuat model-model pembelajaran yang lebih menyenangkan. Jadi bukan serius di dalam kelas dengan metode yang monoton, ya ceramah, akhirnya anak-anak bosan. Jadi anak-anak perlu mungkin seperti speaking, ya bermain sambil belajar. Misalnya menemukan harta karung, jadi anak-anak mencari di dalam harta karung itu, di situ ada tugas. Ya. Jadi itu yang biasanya diingat. Bermain, humor. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kadangkala dalam melakukan suatu pelanggaran, karena
dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ada sesuatu yang dia inginkan, tetapi kita tidak mengetahui. Sehingga kadang-kadang kita posisinya tadi pembuat rasa bersalah, langsung menghukum, ya, langsung membuat dia merasa bersalah. Jadi yang seharusnya kita lakukan adalah sebagai manajer, yaitu menanyakan dulu kenapa dia laparkah. Iya. Dia lapar, Betul, Bu. dia lapar, baru kita ajar paksakan dia menyelesaikan makanan. Iya. Baru dia marah, tidak marah ini. Nah, tambah dia marah dengan kita. Iya. Hal seperti itulah yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Iya. Ya, mungkin banyak sekali Bapak Ibu guru yang menemukan hal-hal yang seperti itu di dalam kelas. Ini tadi penguasaan ada tadi penguasaan kan? Iya, Saya ingat ini. penguasaan. Mumpung ada PPDB, bahasa kita hadapan tidak tahu nulis. Iya. Jadi ini ada di penguasaan itu, jadi mungkin ini ada nanti kalau ada PPDB. Ya, baik. Ada sedikit masukan dari Ibu Aji terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini, yaitu tentang penguasaan. Silakan. Ya, mungkin di awal ini saya mengingatkan kita teman-teman di dalam penerimaan siswa baru ini banyak sekali, memang banyak, saya katakan banyak berarti lebih dari 3 orang. Banyak anak-anak kita yang tidak lancar menulis. Tidak lancar menulis, jadi kita harus belajar. Ini kebetulan ini dibahas. Mudah-mudahan kita langsung lagi mempeto anak-anak. Karena kapan kita peto akan mungkin bisa-bisa dia akan tidak sekolah, sementara kita menginginkan anak-anak tidak putus sekolah. Jadi saya tadi diskusi dengan teman-teman, kita harus belajar, kita belajar ini coba anak. Ada anak untuk sementara 5 orang saya dapat hanya 3 huruf dia bisa tahu. Tidak, 3 saja, 3 huruf saja dia tahu. Kalau yang 2 itu dia bisa tuh lebih dari 3. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Huruf. Hanya ada 3 orang, hanya 3 huruf dia tahu. Dan ada anak-anak yang lebih dari 3 huruf dia sudah tahu. Guru, kalau saya katakan coba kamu tulis bergotong royong, sama sekali tidak bisa tulis itu, hanya B, G dengan A. Itu pun kalau saya pindah, bisanya bertanggung jawab, campuran huruf itu sudah banyak sekali, hampir rata-rata. Bergotong royong rata-rata tidak ada M. Tidak ada M. Jadi ini mungkin kebetulan dibahas ini di dalam diseminasi. Mungkin ini petunjuk buat kita guru bahwa kita harus tahu anak-anak secara manajer tadi itu. Kenapa sampai begitu? Kita harus tanya. Kalau dia terlambat tidak boleh. Kita harus lihat dulu kenapa dia terlambat. Kalau seperti Obama, karena ini sudah berkali-kali. Nah ini lain lagi dari yang lain. Kalau Obama terlambatnya terus-menerus itu. Kita harus pelajari dia Obama. Mungkin juga terlalu sering kita berikan kelonggaran ini Obama sehingga dia berkali-kali melakukan itu. Mungkin juga di situ tadi pengaturannya tidak ada yang membangunkan dia. Iya, itu saja Bu Andi. Saya mengingatkan. Mudah-mudahan juga ini saya bisa terapkan di PPDB. Keyakinan ruang PPDB dalam PMPLS. Ya, terima kasih atas masukan dari Ibu Aji terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Makanya hal inilah yang harus diketahui oleh seorang guru, yang harus kita kuasai. Sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Dari kasus tadi yang dikemukakan oleh Bu Aji, nanti bisa kita terapkan ini segitiga restitusi. Kenapa anak tersebut
tidak bisa membaca, hanya mengenal 3 huruf saja, tentu ada penyebabnya, ada alasannya. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi adalah sebuah konsep dalam disiplin positif yang digunakan untuk membantu murid memperbaiki kesalahannya dan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dalam menemukan suatu kasus, jadi jangan kita sebagai penghukum lagi, sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, setidaknya kalau turun sedikit dari manajer, kita berada pada posisi pemantau. Dalam menyelesaikan suatu kasus, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Langkah untuk menyelesaikan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi itu ada 3 langkahnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Langkah pertama ini bertujuan untuk membantu murid merasa aman dan diterima meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Guru dapat melakukan beberapa hal untuk menstabilkan identitas murid. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung kita memberikan hukuman. Kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Kadang-kadang kalau ada anak, kita tanya. Kita panggil biasanya ke dewan guru. Kamu tahu nak, kenapa saya panggil ke sini? Iya bu. Apa? Saya terlambat tadi. Ya. Kemudian menunjukkan empati. Kita mengatakan tidak semua orang itu tidak pernah berbuat salah. Tidak ada orang yang sempurna. Ibu pun pernah melakukan kesalahan yang sama. Jadi kondisinya anak-anak itu menjadi stabil. Kemudian memvalidasi perasaan murid. Tadi, oh ternyata bukan hanya saya saja yang pernah berbuat salah. Oh guruku juga pernah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelebihannya. Yaitu mengatakan berbuat salah itu wajar. Bapak, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak fokus pada kesalahan yang kamu perbuat, tetapi kita harus mencari solusinya. Jadi kita harus mencari solusinya. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Langkah kedua ini bertujuan untuk membantu murid memahami bahwa tindakannya salah dan memiliki konsekuensi. Guru dapat melakukan beberapa hal untuk memvalidasi tindakan yang salah, seperti menjelaskan aturan yang dilanggar oleh murid. Ya. Tadi kan kita sudah melakukan keyakinan kelas, jadi kita ingatkan kembali keyakinan apa yang kamu langgar. Misalnya disiplin, saya bu melanggar disiplin karena saya terlambat datang ke sekolah yang seharusnya jam 6.30, saya datangnya jam 7. Membahas konsekuensi dari tindakan murid. Ya, konsekuensi, jadi bukan hukuman. Kemudian yang ketiga yaitu membantu murid untuk memahami dampak dan tindakannya. Disitulah biasanya kita menanyakan, kamu pasti punya alasan. Kita tanya alasannya, kenapa dia sampai terlambat. Kalau seperti kita di sini mungkin anaknya tinggal di Damarulan. Saya kadang-kadang menemukan, kita tahu sendiri kondisinya, Damarulan itu hanya beberapa saja mobil,
PT-PT, ya. Jadi jangan langsung kita memberikan konsekuensi tanpa menanyakan apa alasannya. Jadi dalam validasi tindakan yang salah ini kita harus menanyakan alasannya dulu. Iya, tentu mungkin ada alasannya. Kita tanyakan, tentu pasti ada alasannya karena setiap tindakan yang dilakukan itu tentu memiliki alasan. Apakah dia terlambat bangun? Iya. Kalau terlambat bangun, mungkin ada lagi alasannya. Kenapa terlambat bangun? Mungkin dia main game sampai larut malam sehingga dia terlambat bangun. Nah, disitulah nanti kita lanjutkan pada langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Langkah ketiga ini yaitu bertujuan untuk membantu murid mengembangkan keyakinan positif tentang dirinya sendiri dan kemampuannya untuk berubah. Tentu kita tanyakan, kalau dia sudah mengemukakan alasannya kenapa sampai melakukan hal tersebut, ya kita tanya, apakah kamu ingin berubah? Kemudian membantu murid untuk mengembangkan rencana untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi mencari solusi dari kesalahan yang telah dia perbuat. Jangan kita yang menentukan solusinya, diusahakan murid sendiri yang menentukan solusi dari perbuatannya. Kalau dia yang menentukan solusinya, tentu dia merasa memiliki keyakinan pada dirinya sendiri untuk berubah. Memberikan dukungan dan dorongan kepada murid. Tinggal kita memotivasi anak tersebut untuk melakukan perubahan. Kita lanjut saja tentang manfaat daripada segitiga restitusi. Jadi langkah restitusi tadi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langkah-langkahnya seperti itu tadi. Kemudian masuk pada manfaat segitiga restitusi. Apa manfaatnya kita melakukan segitiga restitusi? Yang pertama yaitu membantu murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, mencegah terulangnya kesalahan. Yang ketiga yaitu membangun hubungan yang positif antara guru dan murid. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Penerapan segitiga restitusi ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi, seperti ketika murid melanggar aturan kelas atau keyakinan kelas. Yang kedua, ketika murid bertengkar dengan teman sekelasnya, yang sering kita dapatkan di dalam kelas atau di dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu ketika murid melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain. Jadi manakala kita melihat suatu kasus, maka sebaiknya yang kita lakukan sebagai guru adalah melakukan segitiga restitusi. Kesimpulannya yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini sebagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena itulah yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berbinekaan global,
bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Saya kira cukup sekian pemaparan kami sebagai CGP pada tugas diseminasi budaya positif. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, kita lakukan dulu refleksi tentang kegiatan kita hari ini. Refleksi. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa mengungkapkan refleksi terhadap kegiatan dari CGP ini. Silakan Pak Ismail. Mohon izin, kasih pribadi. Ya baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya tentang apa yang kita laksanakan kegiatan pada hari ini. Itu sangat luar biasa. Adapun refleksi yang saya dapat secara pribadi dalam kegiatan ini sangat ini sangat yang kita butuhkan sekarang. Ya, karena saya lihat di sini diskriminasi ini adalah membahas tentang keyakinan kelas yang berkaitan dengan berpikir positif yang berkaitan dengan tugas kita selaku pendidik. Dan inilah mungkin tadi yang saya sempat kutip yang dari 5 dasar kebutuhan manusia itulah yang sebenarnya yang menjadi kita acuan pedoman dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru atau pembina di sekolah ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat berkah dan menjadi amal jariah yang bagi pemateri tadi, dan kita bisa memanfaatkan dalam kehidupan kita sebagai abdi negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak pada Pak Ismail yang sudah mengungkapkan refleksi kita hari ini. Masih ada lagi? Ibu Aji mungkin? Terima kasih. Saya sangat berterima kasih banyak dan saya sangat salut. Inilah mungkin sebagai orang tua, mungkin saya dan Ibu Titi akan muncul pada saat kami memaksa kedua teman ini harus ikut. Jangan pantang menyerah. Nah, kita harus akui teman-teman, inilah mengarahkan kita untuk kembali menjadi guru yang benar, kembali ke jalan yang benar. Mengingatkan kita dengan mereka belajar membaca banyak sehingga bisa berbagi ilmu dan pengetahuan. Karena terus terang dengan membahas tadi membangun budaya positif di SMP Tambaga, terus terang inilah sebetulnya membangkitkan kita sendiri, kita sebagai guru, bagaimana di dalam kita menjalankan tugas. Dan saya sangat berterima kasih sudah dibahas ini. Berarti semester depan tidak akan lagi saya setengah mati bekerja keras menulis, mencatat siapa yang sering terlambat masuk kelas, siapa yang sering menghakimi anak-anak, kenapa anak-anak datang, kenapa saya dikasih keluar dari kelas. Nah, ini bagian dari ini yang mungkin akan berkurang pekerjaan saya. Mudah-mudahan kita semua mulai membuka mata hati kita di dalam menjadi sebagai guru. Jadi terus terang tadi itu Bu Andi, saya sangat berterima kasih dengan ilmu dan pengetahuan kita yang dibahas. Karena terus terang saya juga sering melanggar, sering terlupa. Kita semua mungkin ini sering terlupa dan bahkan banyak sekali tadi informasi itu. Segitiga tadi itu yang mesti kita tahu semua guru. Banyak anak kita yang kurang makan dari rumahnya. Kita sendiri guru kalau tiba di sini makanan dulu yang kita urus. Jadi Bapak Ibu jangan pernah lagi muncul kasih keluar anak karena terlambat masuk di kelas.
kita lagi yang kerja keras. Remedi itu anak. Itu saya dari terus terang Bu Andi, terima kasih. Mari teman-teman kita kembali ke jalan yang benar. Menjadi guru bukan hanya pulang terus yang ingat. Kita kerjakan pekerjaan yang benar. Oke, terima kasih. Itu saya. Kemudian teman-teman yang masih muda-muda, kejar, ayo kejar jadi guru penggerak. Jadi setelah mendengarkan refleksi dari Ibu Aji selaku Wakasek Kurikulum, mudah-mudahan mulai hari ini kita bisa berubah, karena kalau bukan diri kita sendiri yang ingin berubah, kita pasti tidak akan berubah. Jadi apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, saya akan berpantun terlebih dahulu. Belajar berpantun Pak ya. Mohon maaf kalau salah pantunnya. Karena pantun ini saya terinspirasi dari calon guru penggerak yang lain yang selalu berpantun manakala menemukan sesuatu. Jadi membuat kita selalu bahagia. Duduk di pantai di pagi hari. Udara pantai sangatlah segar. Belajar di PGP banyak ilmu. Tapi harus disiplin waktu. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita masih sempat hadir di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan, yaitu membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai disiplin positif yang akan diterapkan di dalam kelas. Nilai-nilai kebajikan itu harus kamu taati dengan rasa tanggung jawab. Itu siswa yang membuat. Jadi siswa yang membuat, kemudian siswa yang melaksanakan sesuai dengan apa yang kita sudah sepakati sebentar. Bisa paham? Bisa. Yang sudah kalian sepakati. Yang pertama adalah menghargai sesama teman, guru, dan seluruh warga kelas. Yang kedua, jaga kebersihan kelas. Yang ketiga, peduli. Yang keempat, rukun. 5, disiplin. Yang keenam, menjaga keamanan kelas. Yang ketujuh, meminta izin saat keluar kelas. Mudah-mudahan apa yang kita sudah sepakati pada hari ini kalian bisa laksanakan dengan rasa tanggung jawab. Jadi bukan dari dorongan ekstrinsik, tetapi dari dalam diri kalian masing-masing. Saya kira itulah kesepakatan kelas yang sudah kita buat pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu.